yang dipimpin oleh Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pegunungan Bintang, Alverus Sanuari, berangkat dari Oksibil menuju distrik Okbak dengan menggunakan pesawat. Setibanya di lapangan terbang Okbak, mereka dihadang oleh 5 orang yang mengaku anggota kelompok kriminal bersenjata Papua. Kelompok tersebut membawa senjata tajam dan melakukan kekerasan fisik terhadap 3 orang pekerja. Dari 6 orang tersebut, 2 diantaranya, yakni Alverus Sanuari dan 1 korban luka bernama Benyamin Sembiring, lalu dibebaskan kembali ke Oksibil untuk mendapatkan perawatan medis. Sedangkan 4 orang lainnya disandra KKB. Kombes Ignatius Beni mengatakan kelompok penyandra ini mengajukan tuntutan uang tebusan sebesar 500 juta rupiah sebagai syarat pembebasan ke-4 orang yang disandra. Untuk pembebasan dari mereka dengan sejumlah uang yaitu 500 juta, sehingga 2 orang dibebaskan kembali ke Oksibil ya. Hingga saat ini masih ada 4 orang yang disandra di Okbak oleh KKB tersebut. Berdasarkan informasi terakhir kami dapat yang 2 orang terluka sudah mendapatkan perawatan di puskesmas tempat. Upaya yang telah dilakukan oleh Polres dan Pemda yaitu melakukan upaya negosiasi melalui tokoh-tokoh adat setempat guna mencari jalan penyelesaian secara damai hingga tidak satu korban jiwa dan ke-4 orang pekerja tower BTS dapat dikembalikan dengan selamat. KKB TPNPB OPM Kodap 35 Bintang Timur, pimpinan Ananias Atimimin kembali berulah dengan menganiaya dan menyandra beberapa orang karyawan telekomunikasi di Pegunungan Bintang. Ananias Atimimin diketahui baru menduduki posisi Panglima kurang lebih 6 bulan. Namun aksinya lebih kejam dari mantan pimpinannya Lamek Tapluk, Panglima TPNPB Ngalum Kupel. Bahkan dikenal lebih agresif dari Egyanus Kogoya, sang Panglima KKB TPNPB OPM Nduga. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom membenarkan penyanderaan karyawan PT IBS yang dilakukan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan pada 12 Mei 2023. Sebi Sambom dalam keterangannya pada Sabtu 13 Mei 2023 mengatakan, berdasarkan laporan Ananias Atimimin bahwa anak buahnya telah menyandra para pekerja PT IBS yang akan mendirikan menara telekomunikasi. Jadi Kodap 35 menyebut mereka bertanggung jawab atas penyanderaan dan kemungkinan mereka ada disiksa. Tapi kami menunggu bukti foto, kata Sebi Sambom. Sebi Sambom menyebut pihaknya melakukan penyanderaan sebab sudah disampaikan berkali-kali agar tidak ada warga non-Papua yang berada di wilayah konflik dan meninggalkan wilayah tersebut. Orang non-Papua juga diminta agar menghentikan segala pembangunan yang berhubungan dengan pemerintah Indonesia. Kami tidak butuh semua proyek-proyek pembangunan. Menara satelit juga kami tidak butuh. Kalau merdeka nanti kami bangun sendiri, tegas Sebi Sambom. Awalnya ada 6 orang disandra, namun 2 diantaranya sudah dilepas. Tujuannya agar keduanya dapat menyampaikan pesan terkait permintaan tebusan dari para pelaku yang berjumlah 5 orang. Dan diketahui merupakan anggota KKB dari Batalion 5 Atema Okbab TPNPB OPM Kodap 35 Bintang Timur, pimpinan Ananias Atimimin. Ke-6 korban yakni Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pegunungan Bintang Alverus Sanuari dan Benyamin Sembiring, karyawan dari PT IBS. Keduanya dilepas para pelaku setelah upaya komunikasi dilakukan para tokoh adat di distrik Okbab.
Kemudian 4 orang lainnya yang kini masih menjadi tawaran KKB, mereka adalah Asmar dan Ferian Erlangga, merupakan karyawan PT IBS. Kemudian 2 orang lainnya Peas Kulka selaku staf distrik Okbab dan Senus Lapitalem, pemuda distrik Borme. Dan diketahui KKB Papua yang menyandera 4 pekerja BTS meminta tebusan sebesar 500 juta rupiah. Tebusan itu sebagai syarat agar para sandera dibebaskan. Kelompok ini juga meminta tebusan 500 juta rupiah agar mereka bisa dibebaskan, kata Danrem 172 Brigjen Juwinta Umboh Sembiring. JU Sembiring mengatakan tim sedang menyiagakan pasukan. Pihaknya juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk melakukan negosiasi. Saat ini kami sedang siagakan pasukan dan juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Rencana Kepala Distrik Okbibab akan memimpin negosiasi, imbuh JU Sembiring.